Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan anggota saya sendiri Agustin Nismalyani Mawarsha Putri dan Mbak Fatria. Kami akan menjelaskan tentang perkembangan psikososial anak usia dini, usia prasekolah 3 hingga 5 tahun menurut Erikson, yaitu inisiatif versus rasa bersalah. Usia prasekolah merupakan masa di mana keingintahuan anak berkembang pesat. Mereka sangat antusias mempelajari hal-hal baru. Nah, usia prasekolah merasakan sesuatu perasaan prestasi ketika berhasil dalam melakukan suatu kegiatan. Jadi, anak-anak pada usia prasekolah ini memang masa-masa anak-anak yang tingkat keingintahuannya lagi tinggi. Jadi, pengen tahu, semua hal ingin dicoba. Karena masih belum mengerti mana yang baik, mana yang buruk. Jadi sebisa mungkin kita sebagai orang tua atau mungkin sebagai seorang guru mengerti atau mengetahui tentang apa sih keinginan anak-anak kita pada saat usia prasekolah. Karena ketika mereka pun melakukan suatu hal yang mereka berhasil melakukannya, maka mereka sudah merasakan bahwa itu merupakan sebuah prestasi untuk mereka. Kemudian, pada tahapan ini, anak merasa belum mampu untuk menjaga dirinya sendiri, sehingga ia mempercayakan pada lingkungan sekitarnya. Pada tahapan kedua, seharusnya anak sudah mampu meningkatkan kemandirian dan kontrol pribadi. Sehingga pelatihan toilet atau toilet training memainkan peran utama belajar mengendalikan fungsi. Tubuh seseorang mengarah pada perasaan kontrol dan rasa kemandirian. Peristiwa penting lainnya termasuk mendapatkan kontrol lebih besar. Anak-anak yang memiliki kepercayaan pada keterampilan mereka lebih mungkin untuk berhasil dalam tugas-tugas berikutnya, seperti menguasai keterampilan sosial, akademik, dan lainnya. Hal ini dikatakan oleh Cherry tahun 2019. Maksudnya adalah bahwa anak-anak itu yang memiliki kepercayaan tinggi pada keterampilan mereka, misalnya mereka punya skill atau punya keterampilan dan mereka pede dengan itu, percaya dengan keterampilan mereka, maka mereka lebih berpeluang untuk berhasil dalam tugas-tugasnya, entah itu keterampilan sosial atau mungkin akademik dan lain sebagainya. Tetapi bukan berarti anak-anak yang tidak percaya diri itu tidak bisa berhasil, tidak juga. Nyatanya masih ada kok anak-anak yang bisa berhasil ketika mungkin mereka tidak percaya dalam hal keterampilannya, tapi mereka percaya dalam hal-hal lainnya. Karena banyak kan setiap anak-anak memiliki bidang atau skillnya masing. Melakukan toilet training memang harus melihat kesiapan anak secara fisik dan mental, serta kesiapan orang tua. Tetapi prosesnya juga tidak boleh terlambat dilakukan. Jadi usia 2-3 tahun harus sudah dikenalkan. Nah, jadi memang sebuah toilet training atau pelatihan toilet untuk anak-anak masa prasekolah ini sangat penting. Kenapa? Karena di sini juga yang pertama adalah kita itu menyiapkan bagaimana kesiapan anak secara fisik dan mentalnya gitu. Serta kita juga menyiapkan mental kita sebagai orang tua untuk anak-anak melakukan toilet training ini. Makanya prosesnya nggak boleh terlambat. Jadi sebisa mungkin kita sebagai orang tua kita melakukan toilet training dari usia 2-3 tahun. Itu pun harus dikenalkan dulu, jangan langsung praktek. Kita boleh praktek kalau mereka sudah benar-benar paham. Makanya kita harus mengenal tanda-tandanya. Selanjutnya saya lanjutkan kepada Mbak Fatria. Kepadanya saya persilakan. Berikut ini merupakan cara melatih anak
buang air kecil atau BAK, dan buang air besar atau BAB secara mandiri, antara lain 1. Mengenalkan pada anak mengenai apa itu BAK dan apa itu BAB. Sejak usia 2 tahun dapat diajak ke kamar mandi, kemudian lepaskan popoknya. Memperhatikan tanda-tanda yang diperlihatkan setiap anak, misalnya meremas celananya atau mengejar. Ketiga, mengatur pola waktu dan sering menanyakan kepada anak setelah makan atau minum yang banyak. Keempat, mengajak anak untuk buang air ke toilet setiap akan tidur. Hal ini lama-kelamaan akan menjadi suatu kebiasaan buat anak, sehingga anak tahu tempat buang air yang benar. Kelima, mengurangi pakaian diapers atau popok. Di usia 1 tahun ke atas, biasanya anak sudah mulai paham tentang cara buang air. Maka sebaiknya pada siang hari biarkan anak tanpa menggunakan popoknya. Keenam, jangan mudah menyerah tetapi memaksakan. Setiap anak berbeda dalam kesiapannya. Ketujuh, ketika dalam waktu 2 jam atau sampai 4 jam, diapers anak tetap kering, itu waktunya anak diajarkan toilet training. Tahap ketiga, risiko sosial yang berpusat pada inisiatif versus rasa bersalah. Jika mereka telah berhasil menyelesaikan 2 tahap sebelumnya, anak-anak sekarang memiliki perasaan bahwa dunia dapat dipercaya dan bahwa mereka bertindak secara mandiri. Ini penting buat orang tua untuk berjajahan dan mampu membantu anak-anak membuat pilihan yang tepat. Orang tua yang meremehkan kemampuan anak menyebabkan anak merasa malu pada diri mereka sendiri dan menjadi terlalu bergantung pada bantuan lain. Tahap ini yang bisa membuat orang tua merasa gagal karena anak-anak mulai melakukan kontrol lebih besar atas hal-hal yang berdampak pada kehidupan mereka. Namun, penting agar orang tua terus menegakkan batasan yang aman dan mendorong agar anak-anak membuat pilihan yang baik melalui pemberian teladan dan memberikan apresiasi. Anak-anak yang memiliki rasa inisiatif yang diperkuat dengan memberi kebebasan dan dorongan untuk bermain. Sukses dan gagal pada tahap selanjutnya sangat ditentukan sukses di tahap ini. Sedangkan apabila gagal akan menghasilkan rasa bersalah. Apa yang maksud dengan Erikson rasa bersalah? Pada dasarnya, anak-anak yang gagal mengembangkan rasa inisiatif pada tahap ini dapat muncul dengan rasa takut mencoba hal-hal yang baru. Baiklah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.